Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya Sugeng. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita harus memulai memprogram sebuah pemrograman Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang akan digunakan untuk pemrograman Python. Pertama, teman-teman harus menyiapkan sebuah tools Python-nya dulu. Jadi interpreter tools Python-nya kita install dulu, baru nanti library-library-nya bisa menyusul. Selain itu, untuk mempermudah pemrograman biasanya ada IDE atau sebuah program development yang lain, yaitu saya biasanya menggunakan PyCharm, dan satu lagi saya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini step by step-nya akan saya jelaskan bagaimana. Pertama, kita harus masuk ke websitenya python.org. Di sini saya sudah masuk ke python.org. Teman-teman tinggal ketikkan saja www.python.org, nanti akan masuk ke web utama dari Python. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk bisa mendownload Python-nya tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Misalkan saya menggunakan sistem operasi Windows, nanti berarti saya akan mendownload. Ya, kita masuk ke bagian download-nya dulu. Kemudian di sini langsung bisa di-download Python terbarunya. Di sini ada Python 3.10 yang sudah stabil ya. Bisa langsung diklik ini, atau teman-teman jika berkenan untuk mencari yang lain, misalkan versi yang lain 3.9, 3.8, bisa diklik di bagian bawahnya. Kita bisa lihat di sini Python release-nya, dia ada Python 10, 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Nah, baiknya gunakan versi yang terbarunya saja. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Python yang lama ya, sudah lama itu 6.3.6 ya. Python 3.6. Nah, teman-teman bisa langsung download saja sesuai dengan spek dari PC masing-masing. Misalkan diklik di bagian ini. Nah, di sini nanti dia dikasih tahu Python 3.9.8, kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk mencari informasi yang lebih lengkapnya lagi. Nah, di sini ada filenya yang bisa kita download. Di sini karena saya menggunakan Python Windows 64 bit, maka saya download yang install 64 bit seperti itu. Jadi sesuaikan dengan Python-nya. Setelah itu, nanti ketika sudah selesai di-download, tinggal di double klik saja untuk diinstal. Saya lewatin bagian installnya karena sudah selesai diinstal ya. Tidak terlalu sulit untuk menginstalnya, tinggal next saja. Kemudian untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita tinggal masuk ke command prompt dari Windows. Itu tinggal cmd di bagian search Windows-nya. Kemudian kita akan diarahkan di sini, berarti user penggunanya, nama penggunanya di sini saya gunakan Unicom. Kemudian kita tinggal ketikkan Python seperti ini, nanti dia akan masuk ke interpreter Python. Nah, di sini sebenarnya dia sudah masuk ya, Python 3.6.7 ya. Ini adalah versi yang saya gunakan. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan Python ini untuk memprogram sebenarnya. Misalkan hello gitu ya. Nah, dia akan langsung terprint hello. Kemudian ketika kita menggunakan variabel A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 20, kemudian C sama dengan A plus B, seperti itu. Kita tinggal panggil C-nya, maka hasilnya adalah 30 dan seterusnya. Ini adalah cara penggunaan Python. Kita bisa keluar dari sini, dari interpreter Python ini, tinggal exit saja ya. Seperti ini, kemudian selesai. Nah, selain
Python, nanti kita perlu library atau framework yang perlu diinstal. Misalkan NumPy, kita tinggal pip install NumPy. Seperti itu. Enter, lalu dia akan menginstal versi NumPy-nya. Nah, karena saya sudah pernah install, jadi dia akan memberitahu bahwa dia sudah pernah diinstal, jadi tidak perlu diinstal lagi. Dan seterusnya ya, nanti tinggal library apa yang akan diinstal di dalam PC teman-teman semuanya. Selanjutnya, ketika kita ingin menggunakan Jupyter Notebook, maka kita juga perlu install Jupyter Notebook-nya dulu dengan cara sama ya. Paling mudah itu dengan pip. Sebagai informasi bahwa pip ini dia versinya sudah include dengan Python ya, jadi kita tidak perlu install lagi pip-nya. Ketika kita install Python, otomatis pip ini sudah terinstall, jadi kita tinggal panggil pip, kemudian install apa yang pengen diinstal. Misalkan Jupyter Notebook. Seperti ini ya, kita enter. Nah, dia sudah lagi-lagi Jupyter Notebook di saya sudah saya install, jadi waktunya tidak terlalu lama ya, dia sudah ada semua. Jadi kita tinggal panggil saja, nanti teman-teman akan mungkin butuh waktu beberapa menit untuk bisa menginstal Jupyter Notebook itu ya. Nanti setelah selesai install, kita bisa panggil Jupyter Notebook dengan cara sama Jupyter Notebook seperti ini. Kita akan diarahkan ke web server. Jadi dia berjalan secara offline di localhost komputer kita. Nah, ini dia sedang loading untuk membuka server localhost-nya. Nah, ini dia akan nanti diarahkan ke web browser yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Firefox, Mozilla Firefox ya. Nah, kita ini diarahkan karena tadi saya panggilnya ada di user unicom ya. Jadi ini adalah folder di localhost-nya user unicom. Jadi di user unicom ini saya sudah ada beberapa file ya. Beberapa file, kita bisa tambahkan file di sini ya, otomatis ya. Atau kita bisa buat folder baru. Jadi kita bisa tambahkan folder baru dulu. Di sini kita bisa file new di sini ya. Ini ada folder, ada file txt, ada terminal, ada program Python. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah bikin program namanya bikin folder namanya adalah folder Python code. Kemudian saya klik sini. Kemudian kita bisa isi programnya di sini. Bisa diisi program, bisa diisi dengan file image atau file yang lain yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat file program dengan cara new Python 3 ini. Jadi kita akan diarahkan untuk sebuah form baru di Jupyter Notebook. Nah, di sini adalah tampilan form untuk kita bikin program. Ada judul programnya. Di sini kita bisa edit namanya, misalkan adalah belajar Python seperti itu. 01. Kita oke saja enter. Dia otomatis dia berubah. Kemudian di sini adalah untuk kita mengetikkan baris perintahnya. Ada menu-menu yang lain ya, ada file, edit, view, insert, cell, kernel, dan itu bisa dipelajari sendiri-sendiri. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita membuat programnya ya, tinggal diikuti aja sintak-sintak program yang akan dibuat ya. Misalkan tadi kita punya variabel atau print hello saja ya. Print hello. Nah, kita tinggal ketikkan seperti itu, kemudian selanjutnya tinggal shift enter. Nah, ini adalah output dari yang kita jalankan. Atau bisa ketik run sini atau shift enter ya, paling mudah. Kemudian di bagian ini adalah berarti kolom ini bisa digunakan untuk bikin kode atau program.
Kalau kita ubah menjadi Markdown, berarti dia menjadi sebuah apa nih? Untuk mengetikkan string biasa, misalkan contoh program Python gitu. Nah, kita shift enter, dia hanya menjadi teks biasa saja. Atau bisa juga kita masukkan heading untuk judul belajar Python dasar gitu. Seperti itu ya. Kita shift enter. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga bisa kita edit untuk dipindahkan ke atas ya. Nah, ini juga dan seterusnya. Itu bagaimana cara kita menggunakan Jupyter Notebook. Selain Jupyter Notebook, tools yang lain adalah misalkan saya gunakan di sini PyCharm ya. Jadi teman-teman bisa download PyCharm di web browse masing-masing. Kita tinggal cari PyCharm, misalkan nah, di sini kita diarahkan ke websitenya PyCharm IDE The Professional Developer ya. Nanti teman-teman tinggal download, kemudian tinggal install aja di situ tuh. Dia langsung boleh langsung di-download ya. Ini bisa langsung di-download. Nanti tinggal di-install. Nah, kebetulan saya sudah download dan sudah install. PyCharm saya ada ini community ya 2018 yang lalu. Kemudian ketika di run, tinggal double klik saja ya. Ini nampaknya sih rada berat. Sambil tunggu. Jadi selain PyCharm tadi, kita kembali ke Python. Di sini kita juga bisa install ya. Install pip, misalkan pip install gitu matplotlib ya. Matplotlib library untuk bikin plotting grafik dan lain-lain. Ini kita bisa shift enter untuk menginstal. Seperti itu. Jadi selain dari command prompt, Jupyter Notebook ini juga bisa digunakan untuk menginstal library yang kita ingin pakai. Nah, ini juga sama, sudah terinstall, jadi tinggal pakai saja. Cara pakainya tinggal import gitu ya. Import misalkan NumPy. Seperti itu. NP artinya berarti library NumPy dia diganti variabelnya jadi NP. Kalau tidak ada as ini tidak apa-apa ya. Nanti berarti kita panggilnya NumPy saja. Kalau pakai as berarti lebih menyingkat. Seperti itu. Untuk memprogramnya. Nah, karena saya berfokus pada data science dan pengolahan citra, data science-nya nanti pakai NumPy, pakai Pandas, pakai Matplotlib, scale learning ya. Selain itu ada untuk pengolahan citra, yang pengolahan citra itu berarti saya pakai pip install OpenCV ya. OpenCV Python seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke sini py.org project untuk OpenCV Python ya. Nanti kita tinggal copy pip install OpenCV Python untuk menginstal OpenCV-nya. Seperti itu. Nanti akan otomatis dikasih OpenCV terbarunya. Di sini dia terbarunya adalah 4.5.4.60 ya. Jadi kalau kita pakai Jupyter Notebook install, langsung install OpenCV seperti itu. Saya sudah install, jadi saya tinggal import saja. Importnya adalah CV2. Nah, seperti itu. Nah, artinya ini sudah tidak ada error ya, jadi dia sudah terinstall. Ini juga sama, seperti itu. Caranya juga mudah. Kemudian ini sudah muncul untuk bagian PyCharm yang saya gunakan. Biasanya paling mudah itu kita bikin folder dulu di suatu tempat ya. Jadi untuk membuat project baru di sini, misalkan saya bikin
project dulu di Python code. Saya ada di file D, di file E, kemudian saya punya folder Python code, kemudian saya masuk ke PyCharm, atau ya saya baru aja di sini new folder. Nah, ini kita misalkan kita kasih nama newbie atau Python 1 aja. Nah, kita enter ya. Nah, di sini kita punya folder Python 01 ini yang akan kita isi program. Cara mudahnya seperti itu. Kemudian kita panggil dari file, biasa ya, file, kemudian kita pakai open saja, open gitu. Open, kemudian kita cari tadi folder yang ada di Python code ya. Berarti saya masuk ke Python code. Python code ini, kemudian cari Python 01. Python 01-nya belum muncul, kita refresh. Nah, ini muncul Python 01, kita open saja. Oke. Nah, di sini akan diarahkan tadi folder Python tadi untuk bikin programnya. Nah, kita tinggal klik kanan di sini. Belum ada isinya ya. Kita klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Python file. Jadi karena kita akan bikin program Python, tinggal new Python file, kita masukkan program 1. Seperti ini ya, tinggal oke saja. Oke, dari situ kita akan diarahkan ke form untuk bikin programnya. Ini ya, program 1.py, tinggal apa? Kita mau bikin program apa? Tinggal diketikkan saja tadi ya. Misalkan tadi perlu import CV2, seperti itu ya. Import NumPy. Dan seterusnya. Kita tinggal program di sini. Kita mau bikin program apa? Gitu ya. Nanti ya paling mudah tinggal copy paste dari program yang sudah ada, tinggal copy paste di sini. Kemudian cara menjalankannya ada di bagian atas ini, ada run gitu. Run, kemudian pilih running program, kemudian pilih, nah ini ada program 1. Kita tinggal klik program 1. Jadi programnya dia di compile dan dijalankan, karena belum ada programnya jadi dia kosong seperti ini ya. Seperti itu. Jadi untuk menjalankannya sama ya, pakai run program. Atau bagian pojok kanan atas ini ada juga. Jadi kita pilih nanti di sini ada list programnya apa saja. Kebetulan di sini baru satu file program, jadi ada program 1, kemudian kita running saja. Ya, dia langsung exit code ya. Tidak ada program yang dijalankan. Seperti itu. Cukup mudah seperti itu. Untuk sebagai pemula, kita belajar tentang pemrograman Python. Nah, Python bisa digunakan untuk macam-macam. Banyak digunakan untuk machine learning, data science, kecerdasan buatan ya. Kemudian pengolahan citra, saya sendiri banyak digunakan untuk belajar tentang data science, pengolahan citra, machine learning tadi ya. Kemudian OCR, bagaimana kita belajar untuk membaca data dari gambar ya, untuk jadi teks. Kemudian NLP, Neural Language Processing, seperti itu, masih banyak lagi ya. Adapun belajar untuk algoritma dasar juga bisa ya. Misalkan untuk if dan else, untuk looping, untuk tuple, untuk directory, dan lain sebagainya. Jadi cukup mudah. Ketika sudah installnya juga cukup mudah ya. Tadi hanya tinggal Python, download Python, kemudian kita coba dari command prompt untuk menjalankan, kemudian tinggal install library, kemudian kalau kita mau pakai Jupyter Notebook ya tinggal install Jupyter Notebook, kalau kita mau pakai PyCharm ya tinggal install PyCharm-nya. Udah, cuma gitu aja, tinggal bikin program selesai. Itu
cukup mudah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebagai pemula, kita belajar sedikit-sedikit ya, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Ketika ada error, gagal, coba lagi cari referensi yang lain. Mungkin referensi dari saya kurang banyak, itu bisa mencari referensi-referensi yang lain ya. Kita coba lagi, coba lagi, coba lagi sampai kalau sering mencoba nanti akan sering tahu. Oh, ini kalau masalah ini nanti ketemunya seperti ini, kalau masalah ini seperti ini, seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk belajar pemrograman itu syaratnya satu itu terus mencoba menjalankan programnya ya. Dicoba lagi, coba lagi, coba lagi seperti itu. Pasti nanti ketemu. Kalau sudah ketemu, oh, penasaran, pengen coba lain seperti itu. Jadi cukup menarik pemrograman itu ya. Iya. Harus eh, mau ngulik, harus mau nongkrong di depan PC yang lama ya. Jadi kalau nongkrong di depan PC-nya harus lebih lama lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.